Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang puasa, salah satu rukun Islam yang sangat penting bagi umat muslim. Melalui video ini, kami akan mengajak teman-teman semua untuk lebih mengenal makna, tujuan, manfaat, serta berbagai hal menarik seputar puasa. Pengertian puasa. Dalam bahasa Arab, puasa disebut as-siyam atau as-saumu. Secara bahasa, as-siyam atau as-saumu bermakna al-imsak, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Adapun definisi puasa secara syara atau terminologi yaitu imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila khurubis samsi ma'an niyat, yang artinya yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan menyertakan niat puasa. Hukum puasa. Di dalam syariat Islam, puasa terbagi kepada 2 jenis ditinjau dari hukumnya. Pertama, puasa yang wajib. Kedua adalah puasa sunnah. Puasa selain Ramadan hukumnya adalah sunnah, kecuali apabila puasa sunnah tersebut dinajarkan oleh seseorang, maka hukumnya berubah menjadi wajib. Puasa ditetapkan dengan 2 metode, yaitu yang pertama melihat hilal, yang kedua menggenapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Selanjutnya manfaat puasa. Puasa memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, melatih tubuh untuk mengonsumsi makanan dan minuman dengan sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Kedua, melatih diri untuk siap berkorban demi untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, merasakan haus dan lapar yang dirasakan selama ini oleh orang-orang miskin sehingga melembutkan hati dan menggerakkannya untuk memiliki rasa peduli kepada mereka. Selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Syarat yang mesti dipenuhi agar puasa seseorang sah adalah pertama Islam, kedua mukallaf, ketiga terbebas dari haid, nifas, hilang akal, dan segala yang membatalkan puasa. Adapun kondisi yang membolehkan tidak berpuasa, yang pertama yaitu sakit yang menyebabkan ia tidak mampu berpuasa, atau jika dipaksakan berpuasa dapat menyebabkan kondisi berbahaya bagi tubuh. Kedua, safar atau melakukan perjalanan jauh yang tidak kurang dari jarak yang membolehkan qashar atau jamak sholat. Yang ketiga yaitu tidak mampu, orang yang tidak mampu berpuasa seperti sudah terlalu tua atau orang yang memiliki penyakit yang secara medis tidak ada harapan untuk sembuh tidak wajib berpuasa. Setelah itu, studi kasus. Seorang tukang bangunan mendapat pekerjaan full di bulan Ramadan untuk membangun rumah. Jika dia tidak mengambil pekerjaan tersebut, maka dia tidak punya penghasilan selama Ramadan. Namun, jika dia mengambilnya, sesuai kadar kemampuannya, dia tidak akan mampu berpuasa penuh seharian. Hal ini membuatnya bingung. Apakah harus mengambil tawaran pekerjaan tersebut? Dilema yang terjadi antara memenuhi hajat hidup dan memenuhi kewajiban puasa Ramadan. Apa mungkinkah terdapat solusi jalan tengah sehingga dia dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa mengabaikan kewajiban puasa? Setelah itu masuk ke kajian teori. Puasa Ramadan adalah fardu ain bagi setiap muslim yang mukallaf, sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surah Al-Baqarah 183 yang berarti, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Dalam kasus ini, tukang bangunan seharusnya mampu menjalankan puasa dengan cara menyesuaikan jam kerja atau mengurangi beban kerja. Maka puasa tetap wajib dijalankan, sebagaimana yang ada dalam kaidah fikih yaitu ma la yutraka kulluhu la yutraku kulluhu. Yang artinya, apa yang tidak bisa dikerjakan secara sempurna, jangan ditinggalkan seluruhnya. Jadi,
Sebaiknya tukang bisa mengusahakan untuk berpuasa dengan cara mengatur jadwal kerjanya setelah zuhur atau mengurangi beban berat. Dengan demikian, puasa tetap dijalankan dan rezeki bisa terus berjalan. Namun, jika tidak sanggup untuk berpuasa, Islam juga memberikan rusyah atau keringanan dalam berpuasa, yaitu menggantikannya dengan fidyah, yakni memberi makan 1 orang miskin per hari yang ditinggalkan, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah 184 yang berarti kewajiban berpuasa beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak puasa itu. Pada hari-hari yang lain, bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengajarkan kebajikan, itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Karena kasus tukang bangunan ini dapat dianalogikan atau dikiaskan dengan orang sakit atau orang tua renta, karena kesamaannya dalam ketidakmampuan fisik menjalankan puasa tanpa membahayakan dirinya. Maka, menurut ulama seperti Ibnu Abbas, ayat tersebut juga berlaku bagi mereka yang berat menjalankannya, termasuk pekerja berat, selama ia benar-benar tidak sanggup. Menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili, jika seseorang memiliki uzur syar'i seperti sakit atau tidak mampu, maka ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain, atau membayar fidyah jika tidak mungkin mengganti. Kesimpulan dari materi ini yaitu kasus tukang ini bisa diselesaikan dengan memberi solusi, yaitu dengan pengaturan mengenai jadwal kerjanya. Misalnya kerja selepas zuhur atau sampai azan zuhur saja. Lalu ia juga dapat mengurangi membawa beban berat saat kerja. Dengan begitu puasa tidak tertinggal dan rezeki tetap berjalan. Namun, jika tukang bangunan tersebut benar-benar tidak sanggup berpuasa, maka ia boleh tidak berpuasa, karena kerja berat yang tidak dapat ditinggalkan dan menjadi satu-satunya sumber nafkah. Ia bisa mengganti puasanya atau qada di luar Ramadan saat fisiknya lebih ringan. Atau jika tidak sanggup juga qada, maka bisa membayar fidyah sesuai jumlah hari yang ditinggalkan.